Aku akan pergi berburu sekarang, Ayah. Mengapa engkau tidak mengajak Eliasar untuk membantumu? Restu Ayah bantuannya begitu besar buatku. Berkatilah aku, Ayah. Pergilah anakku, kiranya Allah bersamamu. Semoga engkau jauh dari mara bahaya dan dapat mengalahkan musuh-musuhmu. Dengan pertolongan Allah, hari ini engkau akan menikmati daging rusa. Dengan nama Allah. Dengan izin tuanku, aku akan mengambil keledaiku untuk pergi bersamanya. Lakukan itu. Aku ingin engkau membawa daging rusa dan bukan salah satu dari kambing kita. Seperti apa yang pernah engkau lakukan terakhir kalinya. Jangan khawatir, tuanku. Para gembala ada di atas bukit. Sementara aku akan pergi berburu di lembah. Allah beserta kalian. Ismail, baik-baiklah pada Ishak, jangan mengganggunya. Biarkan dia bermain. Pisahkan gandumnya dari alang-alang. Anak laki-lakiku tumbuh dengan cepat. Anak yang mana? Yang bernama Ishak. Hah? Ismail, hentikan, itu berbahaya. Aku tidak ingin dia bermain seperti itu dengan Ishak. Aku melihat apa yang sedang terjadi. Engkau tidak sama memperlakukan kedua anak itu. Hajar, apa maksudmu? Aku menyaksikan bagaimana engkau memperlakukan Ishak dan bagaimana engkau memperlakukan Ismail. Tapi bagiku Ismail pemberani dan cekatan, dan perilakunya seperti pangeran. Dia tidak membalas kata-katamu setelah engkau memarahinya. Jangan membesar-besarkan masalah yang tidak perlu. 14 tahun Ismail besar di kemahmu, itu tidak berarti. Begitu. Apakah anak lakimu hanya satu? Bukankah Ismail juga anakmu? Mungkin saja sekarang dia merasa bahwa engkau menolaknya. Padahal dia punya seorang ibu, yaitu engkau. Lalu mengapa sekarang engkau tidak mau menjadi ibu bagi dia kalau kau memang sayang padanya? Aku berharap aku bisa menjadi ibunya seperti engkau. Tapi engkau merampasnya. Engkau telah mengangkatnya dan membesarkannya dalam kemahmu. Bukan dalam kemahku. Sampai saat ini engkau adalah ibunya. Ibrahim adalah ayahnya. Para anak laki-laki harus menemukan jati dirinya. Bukan di tenda kaum perempuan. Jadi jangan salahkan aku atas apa yang terjadi setelah aku melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu mengapa engkau memperlakukan mereka berbeda? Tidakkah engkau melihat luka di dalam mata anak itu ketika ia mencoba menyenangkanmu? Tidakkah engkau melihat air mata di pipinya ketika engkau mengusirnya seperti seekor lalat? Hajar, membiarkan anak menjadi dirinya sendiri tidak akan melukai hatinya. Sekarang aku punya anak laki-laki yang harus kuurus sepanjang hari. Tahukah engkau melepas anak dari kasih ibunya? Itu lebih sulit dibandingkan menyapi dia. Tidakkah dengan cara ini sesungguhnya engkau sedang membunuh Ismail? Engkau sangat kejam. Engkau tidak mempunyai belas kasihan lagi. Betapa lancangnya perkataanmu, Hajar. Padahal akulah yang meminta Ibrahim untuk mengawinimu. Benar-benar perempuan yang tidak tahu diri. Keluar kau dari kemahku. Tentu saja. Jika engkau bisa mengusir Ismail yang tadinya engkau sayang, maka lebih mudah bagimu mengusirku. Lebih mudah? Terserah apa yang ingin kau lakukan, lakukanlah. Engkau mementingkan diri sendiri. Setelah semua yang kulakukan untukmu dan anak lelakimu, kau berani mengatakan hal yang demikian kepadaku. Sungguh perempuan yang tidak tahu berterima kasih. Ibrahim, Hajar dan Ismail harus pergi dari sini. Sarah,
Ismail anakku juga. Dan Hajar juga pelayanku. Aku mengambilnya. Aku yang memberikannya kepadamu. Engkau membesarkannya bagai anak sendiri. Ia telah memandangmu sebagai ibunya. Tapi Ismail punya ibu. Mengapa engkau dapat menjadi begitu tidak berbelas kasihan? Lihatlah anak laki-laki dari Hajar hambamu itu hampir saja membunuh Isa karena iri. Jangan membesar-besarkan masalah, Sarah. Oh, jika janji Allah terwujud engkau bisa memahaminya. Ismail selalu mengganggu anak kita. Selalu memanggilnya anak mama. Dan selalu menertawakan dia. Di depan para hamba kita. Dan 2 hari yang lalu, Ismail hampir membunuh Ishak. Aku tidak percaya. Ismail adalah anak yang baik dan bijak. Ibrahim, tidakkah engkau percaya padaku? Atau engkau mengingkari sikap pengecutnya? Karena engkau terlalu mengasihinya. Sarah, aku mengasihi kedua anak itu. Engkau lebih mengasihi Ismail daripada Ishak. Aku tahu engkau lebih mengasihinya. Karena dia adalah anak pertamamu. Dan dia pandai mengambil hatimu. Kau membesarkannya agar jadi seperti engkau. Ismail sekarang telah berumur 19 tahun. Ia telah mempunyai kepribadian sendiri. Dan dia adalah seorang laki-laki. Laki-laki yang terbaik, maka aku memperlakukan dia berbeda. Aku mendengar para hamba berulang kali membicarakan mengenai anak kita. Mereka memanggilnya Ishak, si anak manja. Engkau memanjakannya dan tak pernah melarangnya, sehingga ia selalu tergantung padamu. Jika lebih lama engkau bersamanya, engkau akan mengasihi Ismail. Mestinya Ishak lebih tangguh, seperti anak laki-laki lain. Sarah, dia masih kecil. Umurnya juga belum 5 tahun. Ia seorang anak yang baik hati dan lembut. Ia seperti tanah liat di tanganmu, mudah dibentuk. Engkau dapat membentuknya. Engkau dapat membentuknya seperti yang kau mau, Ibrahim. Dan mengajarinya sebagaimana engkau mengajari Ismail. Aku akan melakukannya. Aku akan mengajari dia bila waktunya sudah tepat. Engkau mencoba mengabaikan aku dengan janji-janjimu, Ibrahim. Sarah, apa yang kau inginkan dariku? Hajar dan anaknya harus pergi dari sini. Engkau berbicara yang tidak-tidak. Bagaimana aku dapat melakukannya? Tidakkah kau sadari kau lebih mengasihi anak Hajar daripada anak kita? Kalian semua adalah keluargaku. Aku tidak pilih kasih. Itu adalah keputusan yang berat. Hajar dan anaknya harus pergi dan pulang kembali ke negerinya. Di mana negerinya, Sarah? Mesir atau negeri manapun, aku tidak peduli. Segera pisahkan aku. Aku tidak sanggup memikul beban ini lagi. Sarah, kita harus bertanggung jawab. Ibrahim, mungkin kelahiran Ismail adalah suatu kesalahan. Karena Allah belum mewujudkan rencananya. Dan kita melakukan apa yang kita pikir benar waktu itu. Ismail adalah anakku. Anak pertamaku. Sulit bagiku untuk melaksanakan permintaanmu. Kau ingin aku melakukan sesuatu yang akan membunuh diriku? Aku tahu engkau lebih mengasihi mereka. Engkau berdusta. Apa yang pernah kuucapkan? Tak pantas kau berkata begitu. Jangan membagi kasih sayangmu di antara mereka berdua. Ishak tidak menginginkan kasih sayangmu terbagi dengan Ismail. Engkau telah meracuni pikiranmu, sehingga tidak seorang pun dapat menerima pendapatmu. Percayalah suara hati perempuan. Aku menyadari yang paling baik buat Ishak. Engkau harus mengusir wanita itu dan anaknya. Aku sudah mengungkapkan semuanya. Aku ke tendaku.